Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya sebetulnya isu utama yang saya sangat khawatir untuk tidak bisa dipahami, yang harus disampaikan lebih awal itu ini. Sehingga nanti ketika visitasi 2, Anda sudah bisa gambaran apa yang harus Anda lakukan. Kenapa harus ada email tambahan? Ini via email, bukan akun nomor, bukan nomor HP, ya. Karena nanti sifatnya invitasinya adalah memang apa istilahnya private gitu ya, hanya ke email itu, ya. Jadi hanya ke email yang Anda berikan itu. Jadi nanti ketika setiap sesi akan dimulai, itu akan ada undangan, 3 undangan, ya. Kalau yang di ruang juri utama itu WAG leader itu sudah masuk semuanya, ya, sudah masuk semuanya, berkumpul di satu ruangan utama bersama-sama, termasuk tadi seperti tadi kan di absen dan seterusnya, ya. Tapi yang ini menunggu ada invitation by email. Nanti juri akan merilis akunnya juri yang dipakai untuk me-invite, ya, akun ini apa, termasuk ini, ya. Jadi kamera 1 dan kamera 2. Oke, ini sudah berapa menit ini? Ya, sekitar 30 menitan ya, hampir 30 menitan, setengah jam. Nah, itu setengah isu utama ya, ya. Jadi kalau ini sudah cukup dipahami, maka berarti lebih dari separuh perjalanan kita untuk menuju ke visitasi daring nanti itu sudah mulai terjawab gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke skenario berikutnya adalah ini. Nah, ini saya membuat animasi ini untuk memberikan ilustrasi ya, ilustrasi lebih detail tentang sebetulnya dalam pertandingan itu apa yang terjadi ya, apa yang harus Anda lakukan. Ada beberapa pertanyaan dan mungkin juga masih ada beberapa yang belum jelas, belum clear ya. Ini nanti meja ini ya, meja itu kan yang di tengah paling rendah ya. Kemudian yang sebelah ke kirinya itu tengah-tengah, kemudian yang paling kanan itu yang paling tinggi kalau nggak salah ya, selisih setengah meter, dan paling yang kiri itu ada. Nah, itu kita tidak memberikan nomor yang tercantum di meja itu, tapi dari sisi kiri ke kanan ya, kiri ke mana naranya ya, dari kiri kanan ya, itu adalah 1, 2, 3 itu mejanya. Sedangkan QR code-nya belum tentu urutannya 1, 2, 3 di meja yang nomor 1, 2, 3. Jadi nanti setiap kali akan bertanding ya, itu akan diundi, saya akan mengundi, kemudian saya tunjukkan. Berarti QR code yang tulisannya Vetol 1 berada di meja 2. QR code yang di QR code Vetol 3 ada di meja 1. QR code yang maknanya Vetol 1 ada di meja 3. Nah, Anda meletakkan. Ya, nanti silakan gunakan double tip atau selotip gitulah ya, biar enggak ada tanda khusus gitu ya. Selotip tempelkan. Nah, tentang peletakannya itu tingginya ya, tingginya itu sebetulnya bebas ya, tapi tetap ya jangan sampai terlalu tinggi. Tapi harus segaris lurus dengan meja itu. Nah, idealnya itu sekitar 1 meter ya. 1 meter di atas meja. Jadi kalau saya berikan toleransinya mungkin sekitar 10 hingga 15 cm kurang dan lebihnya. Sebab kita tidak akan mengukur, tapi akan kelihatan. Kalau terlalu tinggi nanti akan saya ingatkan. Oh, itu terlalu tinggi, gitu ya. Ya. Sebentar, saya sambil memeriksa informasi yang mengalir gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi cukup clear ya. Jadi nanti di awal saya akan tunjukkan QR code yang kemarin saya print mana ya. Kemarin sudah saya tunjukkan ya QR code-nya. Anda bisa print sendiri ya. Caranya adalah simple sebetulnya, yaitu ini adalah program QR code ya. Kalau di Mac itu ini ya. Ini simple di umum kok ini ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi Anda bisa carilah QR code
QR encoder ya. Ini kalau saya tulis ya, oke, saya coba besarkan dulu. Saya tulis VTOL 1. Nah, sudah, ya ini kodenya ini VTOL 1. Ya, VTOL 1. Nah, ini sebagai tips ya, Ini kan nanti Anda print di kertas A4 ya. Ini bisa digunakan dengan dua cara. Pertama, memaknai artinya. Ya, karena program untuk memaknai ini kan banyak sekali dan itu kan real time, tidak mengandalkan jarak jauh atau dekat ya. Kebanyakan tidak langsung bisa dinyatakan sebagai jaraknya berapa, sulit ya. Nah, tapi Anda juga bisa mulai mengcapture bagaimana cara menerjemahkan bahwa selain tahu isinya tapi juga jaraknya. Nah, itu PR-nya sebenarnya di situ. Ya, Anda belajarnya di situ. Jadi mengcapture volume daripada image itu, kemudian bagaimana caranya melakukan approach ke alamat yang dimaksud tadi, ya. Jadi ini yang nanti Anda bisa ngeprint sendiri-sendiri, ya. Bisa ngeprint sendiri-sendiri. Pastikan bahwa kodenya nanti adalah Anda menggunakan QR encoder yang standar, ya. Nggak kemana-mana itu larinya ya. Kalau standar ya seperti ini. Ada 3 titik sebagai penanda bahwa ini adalah posisi atas ya. 2 ini posisi atas. Baik, kemudian saya kembali ke skenario yang tadi. Jadi setelah diundi, Anda melakukan peletakan sendiri ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan kan, antara lain tentang Pak, mejanya apakah harus persis seperti ini? Ya, intinya adalah diameter atasnya itu ada di rule ya, ukuran dimensi atasnya. Kalau tebalnya meja ataukah ada tiang, kalau di panduan di awal dulu kan ada tiang, boleh saja. Bahkan Anda boleh misalnya kardus begitu ya, Anda bikin dari kardus disusun, yang penting tingginya sama dan pastikan warnanya juga sama. Anda pilih warna apa? Ya, apakah putih boleh Pak? Boleh. Ya apapun, yang penting semua warnanya sama. Tidak boleh ada warna yang lain. Nah itu nanti gunanya visitasi adalah memastikan lapangan. Ya, jadi tanggal 10 itu nanti saya akan meminta Anda dengan menggunakan cam 1 atau cam 2 menyorot lapangan Anda. Sekaligus menguji kualitas dari jaringan Anda. Gitu ya. Dan karena ada 32 tim sekarang ya, kurang 1, itu berarti nanti kita set 1 tim hanya diberikan waktu tidak lebih dari harapannya tidak lebih dari sekitar 7 menit ya. Sehingga kalau 7 menit 7 kali 32 itu berarti sekitar 220-30 menit. Ya, itu sudah lumayan lama ya, hampir 4 jam ya. Jadi tidak begitu lama. Tapi kami juga bisa meminta misalnya sudah cukup jelas Anda menyorot langsung jelas, oke ya. Kemudian Anda Pak ada demo Pak, oke Anda demo dan juga berhasil begitu ya. Wah sudah kami catat langsung itu, ya. Dan itu ada penilaian nanti dan akan berdasarkan scoring, ya. Nah, jadi ini agak berat soalnya apa? Anda bersaing dengan 32 tim untuk dikompres menjadi 16 tim. Ini defaultnya masih dipegang 16. Apakah jadi 24 seperti apa nanti akan kita lihat waktunya ya. Ya. Itu antara 16 sampai dengan 24. Tapi default yang paling mungkin adalah 16. Jadi cukup berat ya. Ya kalau misalnya ada nanti yang terpaksa tereliminir ya nggak usah kecewa lah ya. Risetnya ini luar biasa ini, Anda bisa teruskan ini ya. Baik, saya kira itu Mbak Isti dari Puspresnas dan kawan-kawan dari Puspresnas yang lain ya. Materi utama di situ, tapi karena tadi tidak ada MC-nya ya saya langsung ya. Saya akan langsung buka sesi pertanyaan saja. Silakan yang mau bertanya.